Setelah saya bergabung di Hidayatullah, saya melihat kegiatan santri dan para ustadz-ustadznya saat itu sangat luar biasa yang tidak saya temukan di dunia luar. Dalam artian selama saya ini ya bicara Islam biasa-biasa saja, ya, standar lah ya. Standar, normal-normal saja. Begitu saya ke pesantren Hidayatullah ini, saya melihat kegiatan santri yang dimana hari-hari pegang mushaf Al-Quran. Hari-hari santri ini sudah dengan jadwal mengajinya, dengan jadwal wiridnya. Begitu yang mengharukan lagi Ustadz, di sepertiga malam jam 2:30 itu waktu itu dipimpin oleh Insinyur Khairul Bait. Beliau jam 2:30 malam memimpin langsung sholat tahajud Ustadz, bersama santri sampai menyambung di waktu subuh. Kemudian dari sisi spiritual Ustadz, ya kami yang tadinya orang nggak tahu ceramah, sulit untuk ngomong, apalagi mau mendakwai orang, dengan adanya sholat tahajud yang setiap hari terpimpin luar biasa, sehingga kita ngomong di hadapan orang itu biasa-biasa saja. Oh, Masya Allah. Iya. Seperti ada kekuatan yang memang bukan direkayasa, tapi kekuatan memang betul-betul hadir di hati yang paling dalam. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu pada kesempatan ini di channel yang cerdas menggerakkan. Terus dukung konten-konten yang ada di BMH TV ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saatnya kebaikan-kebaikan terus survive di tengah perang digital ya. Maksudnya adalah kita sebagai pihak yang terus mengabarkan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari masyarakat juga harus punya sebuah kekuatan untuk menghadirkan kebaikan bagi kita semua secara lebih luas. Dan pada kesempatan ini saya ditemani seorang dai yang cukup menarik ya. Saya katakan cukup menarik karena dia lahir di Jawa, kemudian berdakwah di Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Saya tidak tahu apakah kendala bahasa tidak menjadi sebuah persoalan bagi beliau. Nah, langsung saja kita sapa. Inilah dia Ustadz Giro Amrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat wajah Ustadz ini suka tersenyum, ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah, tampaknya dakwah di Sultra banyak memberikan satu energi. Gimana Ustadz situasi di sana? Alhamdulillah, situasi di sana di Sulawesi Tenggara itu ya karena di sana banyak berbagai macam suku. Dan diantaranya juga 30% itu suku Jawa. Oke. Suku Bugis, suku Tolaki, Muna, Buton, ya di sana ada semua. Sehingga alhamdulillah di sana itu masyarakatnya ya sangat menghargai yang namanya kultur budaya. Khususnya Buton itu budaya Islam. Di sana ada kerajaan. Ya, kerajaan Buton. Ya, sehingga luar biasa kehadiran para dai di sana disambut dengan baik, bahkan dimuliakan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kalau saya lihat tadi cara Ustadz menyebutkan nama-nama suku itu kayaknya sudah cocok jadi calon gubernur itu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Oke Ustadz, biasa. Kita mendengar kabar Ustadz akan berangkat ke Tanah Suci. Apa yang menjadi sebuah perasaan sekaligus harapan Ustadz berangkat umroh dalam program umroh dai ini? Ya alhamdulillah, setelah saya ditelepon oleh ketua DPW saya Ustadz Ahmad Sahroni menelpon memberi kabar gembira, antum yang diutus oleh DPW untuk mengikuti program umroh dari BMH. Saya bilang alhamdulillah, kalau memang rezeki saya yang ditunjuk ya saya tentunya sangat bersyukur. Karena dulu tahun 2018 pernah juga sudah ada niatan umroh dan sudah diurus semuanya, mulai dari paspor, suntik meningitis semuanya sudah lengkap, tetapi waktu itu batal. Sehingga kemudian mendengar 2024 ini DPW kemudian memilih saya untuk kemudian mengikuti ini umroh gratis dari BMH, sehingga saya sangat luar biasa kesyukuran yang mendalam sekali, sehingga bisa mengikuti
Iya, program umroh. Umroh pada tahun ini saja. Pada tahun mudah-mudahan lancar dan barokah, Ustaz. Insya Allah, Masya Allah. Ustaz. Ini kalau dilihat dari sebuah ungkapan belakangan, kadang penundaan itu justru penyelamatan dari Allah gitu kan. Iya, luar biasa. Walaupun mungkin waktu itu Ustaz ketika gagal mungkin ada sebuah pertarungan perasaan ya. Iya, secara manusiawi begitu, Ustaz. Iya, betul. Dan hari ini terjawab itu saja. Terjawab hari ini, Ustaz. Jadi saya membayangkan malaikat Allah itu bekerja luar biasa itu. Jadi mendata ulang nih mana yang kemarin belum bisa berangkat. Masya Allah, barakallah. Oke Ustaz dari Jember kemudian ke Sulawesi Tenggara itu memang awalnya niat berdakwah atau apa yang sebenarnya waktu itu dilakukan? Gini Ustaz, dari Jember ke Sulawesi itu programnya Pak Presiden Soeharto. Oh Masya Allah. Ya, transmigrasi. Ya. Nah, orang tua saya transmigrasi dari Jember ke Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Ya, tepatnya di Konawe Selatan. Konawe Selatan. Konsel ya. Konsel ya. Pada tahun 80. 80-an. 80. Ya, Masya Allah. Kemudian bagaimana prosesnya kok dari seorang Giro Amrullah ya kan, yang mungkin waktu itu mengenal budaya dan lingkungan untuk bekerja gitu ya, kemudian tertarik pada dunia dakwah ini, apa proses yang mendorong? Ya Ustaz, jadi sedikit kita setback ke belakang bahwa saya tahun 94 saya sekolah di MAN 1 Kendari. Oke. Kalau tidak salah pas saya kelas 3 ada kunjungan OSIS. Nah, salah satu kunjungan OSIS ini berkunjung ke panti-panti asuhan. Nah, dan waktu itu OSIS saya yang memilih panti asuhan Al-Huda yang di Hidayatullah itu Ustaz. Ya, di Kendari. Masya Allah. Nah, setelah berkunjung di sana teman saya, ketua OSIS saya itu namanya Ustadz Makhrus Salam. Beliau ternyata ada adiknya di sana. Saya nanya, loh kok adiknya antum ada di sini? Nah, bukannya ini panti asuhan? Dia bilang, wah antum ini bukan sekedar panti asuhan di sini sekaligus tempat perkaderan. Masya Allah. Sehingga kemudian ya setelah kami lulus dari MAN 1 Kendari, Ustadz Makhrus Salam itu beliau sudah bergabung di Hidayatullah. Dia menjadi pengasuh adik-adik. Nah, kemudian beliau waktu itu saya masih di luar, Ustaz. Nah, pekerjaan saya waktu itu ya saya itu menekuni kerja-kerja kasar gitu ya. Saya pernah jadi pekerja di bengkel, kemudian pernah juga saya tarik beca, ya. Kemudian beliau itu barangkali ada rasa empati, rasa kasihan ke saya, sehingga Ustadz Makhrus Salam memanggil saya, sini, kamu daripada kerjamu begitu, ini pesantren mau beli mobil bus tapi belum ada supirnya. Nah, supaya ya kamu itu kerjamu tidak begitu, sini nanti bawa busnya pesantren. Alhamdulillah walhasil saya tahun 97 kemudian saya bergabung di pesantren. Saya tanyakan terus itu mana busnya, katanya ada bus yang belum ada supirnya. Nah, berkali-kali belum sampaikan, oh masih di Makassar, masih dipesan. Saya bilang mana ini, katanya saya dipanggil untuk jadi sopir. Gitu. Jadi awalnya saat saya dipanggil untuk menjadi sopir di pesantren. Ya ternyata ya misi beliau bagaimana untuk menggait teman-temannya, kan kawannya ini penuh dengan dunia kerja, untuk kemudian bergabung di pesantren Ustadz. Cerdas sekali Ustadz Makhrus Salam. Iya, luar biasa beliau, saya akui dia. Luar biasa. Dan setelah kemudian bergabung, apa yang menjadi sebuah daya pikat, daya tarik dari dunia dakwah bagi seorang Ustadz Giro ini? Iya Ustadz, setelah saya bergabung di Hidayatullah, saya melihat kegiatan santri dan para ustadz-ustadznya saat itu sangat luar biasa yang tidak saya temukan di dunia luar. Dalam artian selama saya ini pernah juga di NU, saya juga kemudian saya di MAN 1, itu ya bicara Islam biasa-biasa saja. Standar lah ya. Standar. Normal-normal saja. Begitu saya ke pesantren Hidayatullah ini, saya melihat kegiatan santri yang dimana hari-hari pegang mushaf Al-Quran, hari-hari santri ini sudah dengan jadwal mengajinya, dengan jadwal wiridnya. Begitu yang mengharukan lagi Ustadz, di sepertiga malam jam 2:30 itu waktu itu dipimpin oleh Insinyur Khairul Bait.
beliau jam 2:30 malam memimpin langsung sholat tahajud Ustaz. Bersama santri sampai menyambung di waktu subuh. Sehingga ini saya bilang, oh luar biasa. Kemudian ya dengan ya kami sebagai orang yang baru datang, yang istilahnya ya sebenarnya berat juga untuk ikut yang namanya belum pernah sholat tahajud, tapi mencoba menyesuaikan keadaan dengan bersama adik-adik santri. Alhamdulillah kami kemudian ikut sholat tahajud dari sepertiga malam, 2:30 sampai menjelang subuh, dan itu tiap hari. Di situ ketertarikan saya yang pertama, ternyata berbicara dakwah ini bukan sekedar dipelajari di buku, di kertas, tetapi ternyata prakteknya yang sangat luar biasa dengan istilah ibadah qiyamul lail, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada bekal spiritual yang diperlukan saja. Iya, bekal spiritual yang luar biasa, yang tidak bisa, yang susah didapatkan di luar pesantren gitu loh, Ustaz. Karena lingkungan memang didesain untuk seperti itu, seperti Ustaz. Masya Allah. Apa kesan Ustaz terhadap sholat tahajud, Ustaz? Karena banyak kaum muslimin itu belakangan ini sudah menyadari tahajud itu bagus. Tapi mereka sulit itu. Mungkin karena lelah, ngantuk, atau mungkin terlalu larut tidurnya itu. Nah, mungkin Ustadz ada semacam pengalaman tadi seperti apa? Ini menjadi pelajaran buat kita yang muda-muda. Masya Allah. Ya Ustadz, saya alhamdulillah setelah mengikuti sholat tahajud yang setiap malam berjamaah, itu merasakan ada sesuatu, ada kekuatan Ustadz, ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan-kekuatan itu ya baik berupa kita rasakan dari sisi kesehatan fisik juga, kayaknya makin sehat kita. Kemudian dari sisi spiritual Ustadz, ya kami yang tadinya orang nggak tahu ceramah, sulit untuk ngomong, apalagi mau mendakwai orang, dengan adanya sholat tahajud yang setiap hari terpimpin luar biasa, sehingga kita ngomong di hadapan orang itu biasa-biasa saja. Oh, Masya Allah. Iya. Seperti ada kekuatan yang memang bukan direkayasa, tapi kekuatan memang betul-betul hadir di hati yang paling dalam. Ya, biasa. Dan saya bisa bayangkan betapa Ustadz ini kalau khotbah ini kayaknya menarik betul ini kan. Masya Allah, luar biasa. Pengalaman yang sangat indah tentunya saja. Nah, ini yang menarik juga perihal pernikahan. Karena Ustadz berani nih menikahi orang Sulawesi. Masya Allah. Apa yang Ustadz tangkap dari sebuah filosofi menikah? Karena ada orang itu menikah harus ya tidak jauh pertama, gitu kan. Yang kedua ya satu suku kayak gitu-gitulah umumnya. Nah, sebenarnya Islam seperti apa dan Ustadz merasakannya bagaimana itu? Iya Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, terkait dengan pernikahan ini ya saya dinikahkan di Hidayatullah Kendari tahun 1999. Masya Allah, pas reformasi ya? Ya, reformasi, luar biasa. Reformasi. Ya, saat itu memang santri-santri yang besar itu ya diantaranya saya dengan teman-teman itu. Nah, kemudian pimpinan waktu itu yang namanya Ustadz Tasrif Amin. Tasrif Amin. Ya, Tasrif Amin. Beliau baru berapa bulan memimpin Hidayatullah Sulawesi Tenggara waktu itu di Kendari. Beliau langsung menanya kepada santri-santrinya yang sudah dewasa, yang sudah dianggap bisa barangkali, adik-adik ya siap-siap saja, insya Allah berapa bulan kemudian ada program pernikahan massal. Sehingga beliau sampaikan silahkan kepada ya salah satunya saya ditunjuk, ada dengan teman-teman saya 11 orang waktu itu Ustaz. Masya Allah. 11 pasang berarti ya? Setelah 11 pasang untuk silaturahmi ke orang tuanya, minta doa restunya. Ya kalau di pesantren akan diadakan pernikahan massal. Ya alhamdulillah waktu itu saya pulang. Ya saya pulang, saya sampaikan apa pesan dari pimpinan kami, Ustadz Tasrif Amin. Saya sampaikan ke orang tua saya. Bapak saya ini Ustadz tokoh adat. Sejak dari Jawa tokoh adat bapak saya kan dalang Ustadz. Dalang. Oh dalang ya? Ya dalang. Bapak saya sampaikan kalau memang begitu nak, ya kamu dipilih oleh ustadzmu ya. Kalau kami orang tua itu ya ikut saja kepada anak. Kalau kamu sudah berani silahkan saja, orang tua mendukung. Jadi Pak, tapi belum ditahu jodohnya nanti siapa. Dia bilang pasti itu nanti dicarikan yang terbaik. Ada keyakinan. Iya ada keyakinan, dicarikan yang terbaik. Alhamdulillah. Kemudian ya setelah proses pernikahan, ya saya tentunya ditanya oleh salah satu panitia pernikahan waktu itu namanya Ustadz Mustamir. Mustamir. Beliau nanya,
akhi, ini antum ini serius ini mau dikasih nikah, apa pilihan antum? Saya waktu itu saya ingat-ingat pesan orang tua saya, Ustaz. Mama saya itu, dia bilang kamu ini kan dalam bersaudara kayaknya kamu yang paling hitam gitu. Terus kamu rambutmu itu paling beda dengan dengan saudaramu, yang saudaramu katanya banyak yang lurus rambutnya, kamu yang keriting gitu. Jadi mama saya itu ya guyon-guyonannya bilang, pernah ngomong sama saya, nanti kamu cari yang rambutnya lurus, kemudian jangan cari kulit yang sama, cari yang kulit putih gitu. Jadi itu yang saya ingat, ya, sehingga itu saya laporkan ke panitia pernikahan. Saya bilang, saya carikan orang yang saya bilang yang putih, yang rambutnya lurus, kemudian dia berpendidikan, kemudian dia tentu ya orang yang yang nantinya siap untuk bagaimana mencurahkan kasih sayangnya kepada suaminya. Saya sampaikan begitu, Ustaz. Alhamdulillah kemudian diproses ya, nanti saya tahu calon istri saya itu sudah malam pernikahan, Ustaz. Sudah besoknya mau menikah itu baru saya dikasih tahu, calonmu ini orang tolaki kolaka, ya apa yang antum minta, orangnya putih, insya Allah itu semuanya panitia sudah pertimbangkan. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya untungnya tidak disebut suku saja. Dan suku disebut, Ustaz, tapi sudah menjelang pernikahan itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Maksudnya orang tua, mama tidak menyebut harus orang ini enggak? Mama tidak nyebut suku. Ya. Itu luar biasa berarti. Iya, sudah Ustaz. keyakinan tingkat tinggi berarti. Masya Allah, Ustaz. Nah, Ustaz Giro, dari perjalanan tadi kita melihat bahwa Ustaz Giro ini sepertinya cukup pandai membahagiakan warga masyarakat ya dalam dakwah, suka tersenyum, membuat orang ringan gitu kan. Masya Allah. Apa strategi di dalam komunikasi dakwah yang biasa Ustadz lakukan sehingga bisa menyampaikan dakwah dengan senyuman gitu kan, dengan suasana yang riang gembira? Bagaimana itu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Iya, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz, terkait dengan dakwah tentu ya saya, kalau dari sisi suku saya kan Jawa Timur, kemudian di Sulawesi itu masyarakatnya dari semua suku ada, ya sehingga strategi yang kami lakukan untuk berdakwah pertama di sana adalah bagaimana dakwah kami ini bisa diterima di semua suku. Masya Allah. Ya, karena di sana ada suku Tolaki, asli sana ada Tolaki, Buton, Muna. Kemudian pendatang ada Bugis, Jawa, dan hampir semua suku ada, Ustaz. Sehingga karena kami melihat dengan banyaknya suku yang ada di sana itu pasti setiap suku punya budaya. Sehingga strategi kami bagaimana dakwah ini yang pertama kami lakukan adalah dakwah yang arif, dakwah yang bijaksana. Sehingga ya dakwah tidak harus kemudian mengganggu dari budaya-budaya yang ada, Ustaz. Kemudian bahkan kami mengikuti budaya-budaya dalam hal ini karena di sana juga yang kuat itu mayoritas NU. Ya, kami dalam berdakwah itu bersama dengan kawan-kawan dari NU, dari Nahdijin, gitu. Misalnya ya di sana bagaimana supaya diterima dakwah, ya kami ikut bersanji, kami juga ikut tahlilan, kami ikut yasinan. Kalau bagi orang Jember bukan tantangan itu. Bagi orang Jember bukan tantangan. Luar biasa. Artinya malah peluang gitu. Ya, malah peluang. Sehingga kita dengan adanya lebur dengan budaya, tapi bukan berarti kita mengorbankan. Bagaimana lebih dakwah sebagai strategi. Strategi. Alhamdulillah, sehingga dakwah kita di sana itu ya dengan masyarakat mana saja, suku apa saja, dengan harakah apa saja, Hidayatullah di sana sangat diterima, Ustaz. Masya Allah. Bahkan kemudian untuk Hidayatullah di sana di Sulawesi Tenggara ini, ya kita yang ya hampir semua masjid menjadwal dai Hidayatullah, Ustaz. Insyaallah, luar biasa. Masya Allah, Ustaz. Arif bijaksana. Arif bijaksana, Ustaz. Dahsyat. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa yang bisa dirangkum oleh Ustadz Giro dalam perjalanan dakwah ini agar dai-dai muda yang akan melanjutkan ya ataupun menguatkan dakwah kita selama ini di seluruh Indonesia, ya termasuk di Sulawesi Tenggara begitu, apa bekal yang paling penting, Ustaz? Tadi tahajud sudah sangat jelas.
bahwa seorang dai memang harusnya tahajud gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, dan ternyata Ustadz Giro ini bisa berdakwah tanpa ikut public speaking. Wah, itu keren banget tuh ya. Keren banget. Itu menunjukkan bahwa memang barokah dari ibadah itu nyata saja. Nyata. Tentu saja tetap beliau pasti membaca. Nah, mungkin tidak belajar, tidak membaca. Tetap tidak kemudian dipahami, jangan sampai dipahami asalkan sholat terus bisa gitu. Tidak ada. Tetap proses belajar secara empirik harus dijalani gitu saja. Apalagi perintah pertama memang ikut gitu. Nah, apa selain bekal-bekal spiritual tadi itu, Ustaz? Terutama kan biasanya kita ini agak sulit bertahan kalau kita bertemu dengan penolakan. Atau beda pandangan yang kemudian mengundang perdebatan. Oh, ini tidak menarik Ustadz ini, gitu-gitu kan. Akhirnya terpancing gitu. Nah, karena Ustadz tadi menyampaikan arif bijaksana, saya kira ini penting untuk digali lebih dalam. Silakan, Ustadz. Ya, Ustadz. Untuk pesan dakwah, khususnya kader-kader Hidayatullah, agar dakwah kita ini betul-betul dakwah bil hikmah. Ya, tentu yang pertama ya karena saya ini di departemen perkaderan. Maka kita yang pertama lebih mengedepankan kepada konsep manhaj Hidayatullah. Ya, manhaj Hidayatullah itu sendiri itu yang harus dipahami dengan baik, karena di situ sudah bagaimana arahan-arahan atau tahapan-tahapan untuk berdakwah itu ya. Itu sepertinya ya kita harus mengikuti di manhaj kita. Nah, misalnya di manhaj kita ini yang di awal dari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil. Nah, itulah persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh dai-dai Hidayatullah. Bagaimana dari Al-Alaqnya, bagaimana kekuatan imannya, kemudian bagaimana harus rajin menuntut ilmu. Ya, bukan sekedar ilmu YouTube, tapi betul-betul kalau bisa ya, ilmu di lapangan ilmu, ya, ilmu di lapangan, ilmu kajian itu harus tuntas. Ya, harus tuntas, karena itu pesan dari Al-Alaq. Begitu juga harus memberbagi akhlak. Ya, karena itu juga pesan dari Al-Qalam. Bagaimana tampilan kita, ya kita ini ya harus berakhlakul karimah. Ya, sehingga dengan akhlakul karimah, dengan tentunya menjalankan sebagaimana dakwahnya Nabi dan Rasul dengan akhlakul karimah, sehingga alhamdulillah yaitu bisa diterima di semua kalangan. Yang ketiga tentunya ya dengan konsep Al-Muzammil, ya tentu harus perkuat ibadah. Insya Allah kalau sudah iman, ilmu, kemudian akhlak dan perkuat dengan ibadah, ya dengan istilah 7 azimat di Al-Muzammil itu, ya itulah menjadi bekal yang sangat luar biasa, sehingga kita tandang ke gelanggang untuk kemudian kita berdakwah di masyarakat itu, insya Allah ya itu dengan sendirinya kita punya kekuatan, kita punya ilmu, ya kita disenangi oleh masyarakat, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Giro Amrullah, Masya Allah, atas sharing dan kesempatannya hadir dalam Bincang Mulia BMH TV ini. Pemirsa BMH TV, kita akhirnya dapat menggali beberapa poin penting. Pertama adalah tentang bahwa Islam ini adalah agama yang menyelamatkan. Sejauh kita ingin menjalani hidup dengan kebaikan, kemudian terlibat di dalam dakwah, maka Allah akan berikan keselamatan-keselamatan. Ustadz Giro tadi selamat diberikan pasangan yang juga meneguhkan keimanannya. Masya Allah ya. Yang kedua, jadilah orang yang kemudian tertarik untuk mendekati ibadah, bahkan mengamalkannya ya. Salah satunya adalah tahajud. Bagaimana beliau bercerita bahwa yang sangat mengesankan dari perjalanan dakwah pesantren Hidayatullah itu adalah tahajud, dan tahajud itu kemudian beliau rasakan memberi sebuah kekuatan yang ini sangat empirik ya, dirasakan langsung. Walaupun dalam konteks ilmiah tentu saja ini tidak bisa didekati oleh aspek-aspek metodologis dalam penelitian ilmiah. Tapi dalam hidup tidak semua hal harus diilmiahkan, karena Quran itu supra ilmiah. Masya Allah. Dan yang ketiga, kita dapati bahwa berdakwah itu sebenarnya mengajak orang untuk berteman ya, kita bergaul. Maka prinsip dari beliau tadi menarik, bagaimana kita menjadi dai yang arif dan bijaksana. Semoga 3 poin itu dapat memberikan kita sebuah pelajaran, inspirasi dan bekal untuk mengisi kehidupan kita di masa yang akan datang, dengan juga adanya niat dan semangat ikut berdakwah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga umroh dari Ustadz Iramullah juga dilancarkan. Amin. Dan mari kita terus bersama BMH hadirkan banyak kebaikan. Masih banyak dai-dai lain yang perlu untuk kita berangkatkan umroh ke Tanah Suci. Kita jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.